Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan kita, jaga pola makan kita sehingga badan kita tetap sehat atau imun pada tubuh kita selalu kuat. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan membahas tentang asam, basa, dan garam. Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita sudah tidak asing dengan makanan atau minuman atau kebutuhan alat rumah tangga lainnya. Contohnya misalnya kita sudah tidak asing mengenal buah-buahan yang bernama jeruk. Kita tidak asing ketika kita mandi, kita menggunakan sabun atau Pepsodent. Atau misalnya ketika kalian pergi makan bersama teman-teman kalian ngebaso misalnya, tentu di situ ada senyawa kimia. Contohnya misalnya adalah asam cuka. Bahkan dalam kendaraan bermotor, kaitan dengan aliran listrik. Kita juga tidak asing mengenal air suling atau air aki. Nah, maka dari itu, pada pertemuan sekarang, kita akan membahas kaitan dengan asam, basa, dan garam. Mohon untuk adik-adik semuanya disimak supaya tidak ada miskomunikasi antara penjelasan Bapak dengan apa yang kalian dengarkan. Oke, kita harus mengertikan dulu apa itu asam. Asam adalah zat yang dalam air bisa menghasilkan ion hidrogen atau dalam kurung H+. Nah, di sini bisa kita lihat kaitan dengan contoh-contoh asam yang ada. Misalnya, asam asetat biasanya ada pada jenis larutan cuka. Atau asam sulfat biasanya di sini yang digunakan oleh baterai mobil atau baterai motor, di mana asam sulfat ini digunakan untuk membantu dalam proses aliran listrik atau yang kita kenal dengan air suling, air aki. Kemudian pada asam tartrat ini adalah sejenis pada buah-buahan. Di antaranya adalah anggur misalnya, kemudian ada asam malaat atau apel, kemudian ada asam formiat, sengatan lebah. Nah, misalnya kalau misalnya pada hewan lebah pun itu harus ada diketahui ternyata di situ ada kandungan asamnya. Kemudian selain itu ada asam klorida. Nah, asam klorida ini biasanya ini ada pada kaitan asam lambung misalnya ya. Kenapa misalnya kalau kita sering kenal kalau misalnya kita sedang mengalami sakit mah biasanya itu asam lambungnya itu naik. Ya, makanya perlu obat yang bisa mengurangi rasa asam pada lambung kita itu. Ya, tentunya nanti akan kalian simak terus penjelasan berikut ini. Kemudian selanjutnya ada asam fosfat, biasanya digunakan untuk pupuk ya, pada tumbuhan ataupun deterjen biasanya. Kemudian ada asam sitrat. Ya, ada asam sitrat biasanya itu ada pada buah-buahan yang sering kita makan atau yang sering kita jusnya diminum adalah buah jeruk. Kemudian ada asam borat, yaitu adalah larutan buat untuk mencuci mata kita. Kemudian ada asam laktat, yaitu biasanya itu ada pada keju. Dan yang terakhir ada asam benzoat, bahan pengawet yang digunakan pada makanan. Ya. Nah, selanjutnya kita harus juga tahu apa itu yang dikatakan basa? Basa adalah zat yang dalam air bisa menghasilkan ion hidroksida atau OH-. Nah, jadi tadi kan
Kalau yang asam itu adalah zat yang dalam air bisa menghasilkan ion hidrogen, kalau basa, zat yang dalam air bisa menghasilkan ion hidroksida. Ya, gitu. Jadi saya ulangi lagi. Kalau basa itu adalah zat yang dalam air bisa menghasilkan ion hidroksida atau yang dikenal dengan OH-. Nah, selanjutnya di sini bisa kalian lihat macam-macam basa ya yang dapat kita ketahui. Contohnya misalnya aluminium hidroksida. Biasanya kalian suka menggunakan bahan kimia aluminium hidroksida. Ini contohnya apa? Deodoran. Ya, kita menggunakan deodoran tujuannya supaya ketek kita tidak bau ketika kita sedang berkeringat. Nah, kan gak pede ya kalau misalnya kalian tiba-tiba siang hari keringat, kemudian bau ketek. Nah, makanya kita harus menggunakan deodoran karena pada deodoran itu ada senyawa asamnya itu adalah aluminium hidroksida. Kemudian yang kedua itu adalah kalsium hidroksida. Contohnya terdapat dalam cairan mortar dan plester. Yang ketiga magnesium hidroksida. Biasanya magnesium hidroksida di sini kaitan dengan ketika asam lambung ya atau kita mempunyai penyakit emah, maka kita harus meminum ya ada obat emah misalnya. Nah, obat emah itu mengandung magnesium hidroksida ya. Dia akan sebagai antasid, kemudian obat juga. Kemudian yang terakhir adalah natrium hidroksida. Natrium hidroksida ini digunakan oleh manusia setiap harinya karena senyawa tersebut ada pada sabun misalnya. Contoh kulit kita kalau sebelum mandi terasa licin ya, bahkan terasa tidak nyaman. Kemudian kita mandi, kita menggunakan sabun, otomatis ada rasa nyaman tersendiri pada kulit kita. Yang tadinya terasa licin tiba-tiba berubah menjadi ya apa ya, kayak kalau dalam bahasa Sundanya peret gitu ya, karena itu faktor dari sabun itu sendiri yang mengandung natrium hidroksida. Nah, tadi kalian sudah membahas kaitan dengan apa itu asam, apa itu basa ya. Jadi kalau yang asam ingat jangan sampai kalian salah gitu ya. Ada hidroksida dan ada misalnya itu adalah yang hidrogen ya. Jadi kalau asam itu zat yang menghasilkan ion hidrogen, sedangkan kalau basa itu menghasilkan zat yang menghasilkan hidroksida. Selanjutnya di sini perbedaannya. Apa nih perbedaan antara asam dan basa? Nah, lihat pada tabel berikut ini. Pada asam, senyawa asam bersifat korosif. Sedangkan kalau misalnya dalam basa, senyawa basa bersifat merusak kulit atau kaustik. Ya. Kemudian pada asam dapat mengubah warna zat yang dimiliki oleh zat lain ya atau dapat dijadikan indikator asam dan basa. Sedangkan kalau basa dapat mengubah warna zat lain atau warna yang dihasilkan berbeda dengan asam. Kemudian yang ketiga, sebagian besar reaksi dengan logam menghasilkan H2. Sedangkan kalau basa terasa licin di tangan seperti sabun. Yang keempat, perbedaannya itu adalah senyawa asam memiliki rasa asam. Sedangkan senyawa basa terasa pahit. Ya, kita bisa rasakanlah. Kamu misalnya mencicipi air cuka, pasti rasanya asam. Kamu mencicipi sabun, misalnya itu terasa pahit. Kemudian yang terakhir perbedaannya itu adalah kalau asam menghasilkan ion H+ dalam air, sedangkan kalau basa itu menghasilkan ion OH- dalam air. Untuk selanjutnya di sini tadi kita sudah membahas tentang asam, basa, dan sekarang membahas tentang garam. Apa itu garam? Garam adalah senyawa yang terbentuk dari reaksi asam dan basa. Ya, diulangi lagi, garam itu terbentuk dari reaksi asam dan basa.
Contohnya pada bagian gambar berikut ini. Di situ ada HCl. Ya, HCl ini berupa senyawa asam ditambah dengan NaOH. NaOH ini senyawa bersifat basa. Maka antara HCl ditambah NaOH menghasilkan NaCl. Nah, atau yang dikenal dengan natrium klorida, yaitu berupa garam dapur. Ya. Ditambah H2O. H2O itu apa? Berupa senyawa air. Jadi, bisa dikatakan HCl ditambah NaOH menghasilkan NaCl dan H2O. Nah, ini biasanya ini yang digunakan oleh para petani misalnya. Ya, bagi kalian yang orang pesisir, misalnya orang Cirebon, misalnya kalian mungkin tahulah bagaimana para petani membuat garam gitu ya. Ada yang tahu cara membuat garam? Nah, membuat garam biasanya itu kan ada yang dijemur. Nah, kemudian dijemur ya dari air laut dulu. Air laut yang dimasukkan kepada para ini tambak ya atau kolam, atau ada yang menggunakan bambu, kemudian dijemur. Nah, atau yang dikenal dengan peristiwa kristalisasi. Artinya air tersebut dijemur kemudian mengkristal. Yang tadinya wujud zatnya itu dari cair berubah menjadi wujud zatnya itu padat. Ya, sekali lagi, atau yang dikenal dengan peristiwa kristalisasi. Oke, kemudian di sini berikut reaksi kimia yang dapat menghasilkan garam. Selain dari tadi HCl ditambah NaOH menghasilkan NaCl tambah H2O, maka ada lagi senyawa lain yang dapat menghasilkan garam. Contohnya adalah asam ditambah basa menghasilkan garam tambah air. Basa ditambah oksida asam menghasilkan garam dan air. Asam ditambah oksida basa menghasilkan garam, air juga. Ya, kemudian oksida asam ditambah oksida basa maka menghasilkan garam juga. Atau misalnya logam ditambah asam menghasilkan garam dan H2. Itu ya. Nah, itu kaitan, jadi tidak hanya yang tadi saja yang dapat menghasilkan asam, itu pun gambar tersebut atau kalimat tersebut itu bisa menghasilkan garam juga. Oke, selanjutnya di sini kaitan dengan contoh-contoh garam yang terkenal. Kita sudah tidak asing. Iyalah, kan kalian aja yang udah umurnya 12 atau 13 tahun ya sudah tidak asing mengenal garam itu seperti apa gitu ya. Tapi kan kalau misalnya senyawanya kan kalian belum tahu, maka dari itu kalian tetap simak tayangan video ini. Tuh ya. Pada contoh-contoh garam yang terkenal ada natrium klorida atau yang dikenal dengan NaCl. Ya, ada pada tabel. Kemudian biasanya sering digunakan para petani ya, atau yang dikenakan dengan garam dapur ya. Jadi kalau misalnya kalian punya garam di rumah atau apa di dapur, nah itu di situ ada garam, itu mengandung senyawa NaCl atau yang dikenal dengan untuk menambah rasa makan. Ya, rasa asin misalnya. Yang kedua adalah natrium bikarbonat atau yang dikenal dengan NaHCO3. Biasanya baking soda, ya. Misalnya kue, kenapa kue kalau misalnya pakai baking soda itu suka mengembang? Nah, karena di situ ada senyawa natrium bikarbonatnya. Kemudian natrium fosfat atau yang dikenal dengan Na3VO4. Ya, biasanya nama yang suka didagangkannya itu adalah ISP atau berupa deterjen. Artinya kalau kamu cuci baju ya atau cuci pakaian, nah itu menggunakan deterjen yang dimana bahannya itu mengandung natrium fosfat. Yang keempat, amonium klorida yang dikenal dengan NH4
Cl. Biasanya nama produknya ini seperti salmiak. Itu ya ada pada baterai kering ya, misalnya itu. Nah, kalau misalnya kayak kita punya baterai ya di rumah, nah itu mengandung senyawa amonium klorida gitu. Kemudian selanjutnya itu adalah kalium karbonat atau yang dikenal dengan K2CO3. Biasanya itu mengandung potas ya, ada pada sabun atau kaca. Kemudian kalsium karbonat yang dikenal dengan CaCO3, biasanya didagangkannya itu namanya itu adalah kalsit ya, adanya itu misalnya di cat tembok dan bahan karet. Tuh ya, itu senyawanya. Kemudian yang terakhir kalsium nitrat atau yang dikenal dengan KNO3 ya. Biasanya ada pada pupuk atau bahan peledak biasanya itu. Nah, disitulah kaitan dengan contoh-contoh garam yang terkenal yang biasa kita dengar ataupun Anda baru mendengarnya. Selanjutnya, kaitan dengan penggolongan larutan berdasarkan sifat asam dan basa dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Antara lain, asam, basa, dan netral. Sifat dari larutan tersebut bisa dilihat dengan memakai indikator asam basa, yaitu zat-zat warna yang dapat memperlihatkan warna berbeda dalam larutan asam dan basa. Nah, jadi ada alat yang digunakan untuk mengetahui apakah bahan ini mengandung asam, apakah bahan ini mengandung basa. Nah, itu ada alatnya atau yang dikenal dengan indikator tingkat keasaman. Nah, indikator yang tadi saya maksud yang dapat mengetahui tingkat keasaman adalah berupa kertas lakmus. Ya, simak pada tabel berikut ini. Lakmus merah ya atau LM ya. Kemudian apabila dimasukkan kepada senyawa asam, maka akan berwarna merah. Sedangkan apabila misalnya dimasukkan ke basa, maka akan berubah menjadi warna biru. Apabila dimasukkan ke garam atau netral, maka akan tetap warnanya merah. Selanjutnya, pada lakmus biru, apabila dimasukkan ke senyawa asam, lakmus tersebut akan berubah menjadi warna merah. Sedangkan kalau dimasukkan ke senyawa basa akan tetap biru. Dan apabila dimasukkan ke senyawa garam, maka akan tetap biru juga. Nah, selanjutnya misalnya metil merah. Apabila dimasukkan kepada senyawa asam, akan merah. Kalau dimasukkan ke senyawa basa, akan berubah menjadi kuning. Dan apabila dimasukkan ke senyawa garam, akan tetap menjadi warna kuning. Dan yang keempat, metil jingga. Nah, kalau misalnya dimasukkan ke yang bersifat asam, maka akan tetap menjadi berwarna merah. Dan apabila dimasukkan ke bersifat senyawa basa, maka akan berubah menjadi warna kuning. Sedangkan apabila dimasukkan kepada senyawa garam akan tetap menjadi kuning. Dan yang terakhir, pada larutan fenolftalin, apabila dimasukkan kepada senyawa asam, akan berubah menjadi warnanya tidak berwarna. Sedangkan kepada basa akan tetap berubah menjadi warnanya merah. Dan kepada garam akan tidak ada warnanya. Nah, itu contoh dari warna lakmus. Biasanya kita menggunakan lakmus itu yang merah dan yang biru. Oke, kalau tadi itu membahas tentang indikator asam basa menggunakan kertas lakmus. Sekarang ada indikator asam basa yang menggunakan indikator alami. Contohnya misalnya menggunakan warna ekstrak kubis ungu. Ya, bisa dilihat di bawah ini tabelnya. Apabila misalnya sifat larutannya itu asamnya kuat, maka kubis ungu ini cairannya atau larutannya akan merubah warnanya itu menjadi merah tua. Kalau misalnya larutannya itu adalah asamnya itu menengah, maka warna indikatornya itu akan tetap warna merah. Kalau misalnya asamnya lemah, maka indikatornya itu akan berwarna merah keunguan.
Kalau senyawanya netral, ya akan tetap sesuai dengan warna kubis ungunya, berwarna ungu. Kalau misalnya kubis ungunya ini dimasukkan kepada basa lemah, misalnya akan terlihat warna biru kehijauan. Kemudian apabila misalnya basa menengah, ya, dicampur dengan ekstra kubis ungu, warnanya itu akan hijau. Sedangkan apabila misalnya basanya kuat, maka akan berubah warnanya menjadi kuning. Nah, itu ya. Jadi dalam untuk mengetahui indikator asam basa itu bisa menggunakan sifat atau indikator alami ataupun indikator buatan. Ya, misalnya itu, ya tadi bisa menggunakan dengan kertas lakmus, kemudian bisa menggunakan dengan ekstrak kulit kubis ungu. Nah, itu juga bisa digunakan. Oke, selanjutnya di sini dapat saya jelaskan kembali, larutan yang bersifat asam, basa, atau garam yang mempunyai pH berbeda-beda akan menunjukkan warna-warna yang berbeda juga. Nah, bisa kalian lihat tuh. Pada gambar berikut ini, di situ ada warna merah, orange, kemudian ada warna yellow juga, ada hijau muda sampai hijau tua, kemudian sampai kepada biru tua. Nah, di sini yang dikatakan dengan asidit, ya, atau asid, ini adalah berwarna asam. Ya, sifatnya itu adalah senyawa asam. Sedangkan kalau misalnya netral, itu warnanya hijau, atau yang dikenal dalam pH-nya itu 7. Sedangkan kalau ini termasuk dalam kandungan senyawa alkalin atau basa, itu pH-nya juga dari angka 8 sampai 14. Nah, di sini ya, jadi dalam kategori senyawa asam basa itu sampai dari 0 sampai ke 14. Dari 0 sampai ke 6 itu biasanya itu senyawa asam. Dari 8 sampai kepada misalnya 14 itu basa. Ya. Nah, untuk melihat misalnya basa lemah atau basa kuatnya itu dari mana? Contoh misalnya kalau pada basa. Kalau basa lemah itu berarti kisaran angka 8, 9, 10. Semakin ke atas atau semakin tinggi hurufnya itu menunjukkan maka itu adalah basa kuat. Ya, sedangkan kalau misalnya pada merah, semakin warnanya itu semakin berubah, misalnya sampai ke merah, itu menunjukkan berarti ke belakang dari 6 sampai ke 0. Ya, itu kalau 6, 5, 4 itu basa lemah, kemudian sampai 3, 2, 1, 0 itu termasuk dalam kategori asam tinggi. Maaf ya, bukan basa tapi asam gitu. Oke, selanjutnya silakan simak tayangan video praktikum ini yang dimana praktikum mengenai asam, basa, dan garam. Pada tayangan berikut ini, di sini menggunakan indikatornya itu berupa indikator alami. Ya, tetap semangat dalam belajarnya. Awas, jangan sampai ada yang ngantuk atau misalnya kalian misalnya mulai lemas. Ya, tetap semangat pokoknya. Simak tayangan berikut ini.
Oke, sudah kalian simak tayangan video praktikum tadi. Ya, video tersebut merupakan contoh salah satu praktikum untuk mengetahui apakah senyawa asam ataupun senyawa basa dengan menggunakan indikator alami. Bisa dengan menggunakan kubis ungu, bisa menggunakan kunyit, bisa menggunakan bunga sepatu, ya. Nah, itu adalah salah satu beberapa macam itu dari indikator alami yang digunakan untuk mengetahui apakah senyawa ini mengandung asam, apakah senyawa ini mengandung basa. Maka dengan cara memberikan larutan tersebut itu akan berubah warnanya. Ya, warnanya sama kayak yang tadi, dari mulai warna merah, orange, ungu, hijau, biru tua sampai kepada biru tua banget gitu ya. Nah, itu kaitan dalam untuk mengetahui apakah senyawa itu mengandung asam atau basa. Oke, nah selanjutnya setelah kalian sudah menyimak kaitan dengan penjelasan materi kali ini, di sini ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Silahkan kerjakan soal berikut ini. Oke, sebelum menutup pertemuan kita kali ini, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, peserta didik dapat memahami dan menjelaskan kaitan asam, basa, dan garam. Kemudian, peserta didik juga dapat memahami indikator alami atau indikator buatan dalam mengetahui senyawa asam, basa, dan garam. Mari kita simpulkan pertemuan kali ini. Di antaranya, asam adalah zat yang dalam air bisa menghasilkan ion hidrogen atau H+. Kemudian, kalau basa adalah zat yang dalam air bisa menghasilkan ion hidroksida atau OH-. Kemudian, alat untuk mengukur asam basa yang dikenal dengan indikator pH atau indikator tingkat keasaman. Di antaranya ada yang menggunakan kertas lakmus, ya, bahkan ada juga yang menggunakan kertas universal atau menggunakan indikator alami. Indikator alami biasanya digunakan dari tumbuhan, ya, baik itu bunga ataupun misalnya buah-buahan. Kemudian para petani pun menggunakan dalam proses pembuatan garamnya. Ingat, ya, pembuatan garam ini diproses dari
HCl ditambah NaOH menghasilkan NaCl atau yang dikenal dengan natrium klorida ya, dan H2O ya. Adapun peristiwanya ya peristiwa dengan kristalisasi ya, biasanya dengan kristalisasi dalam proses pembuatan garam. Nah, Bapak cukupkan sampai di sini ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Tetap jaga kesehatan kita, jaga kondisi tubuh kita supaya imun pada tubuh kita tetap kuat dan sehingga kita terhindar dari beberapa macam penyakit, apalagi penyakit corona. Ya, kita harus jaga ya. Perilaku hidup bersih sangat diutamakan. Untuk saat ini ditutup saja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.